1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-17, firman Tuhan, tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Sahabat, doa adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan beragama. Agama apapun, kepercayaan apapun, kalau kita mempelajari, kita melihat bahwa pasti ada doa dalam kehidupan beragama atau kepercayaan-kepercayaan. Pasti ada yang namanya doa. Mungkin yang membedakannya adalah cara-caranya dalam berdoa. Nah, pada kesempatan ini tentunya sebagai orang percaya pun, sebagaimana yang disampaikan atau ditulis, dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Artinya bahwa kehidupan orang percaya, kita sebagai orang Kristen harus senantiasa memiliki kehidupan doa, karena doa merupakan sarana bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan karena itu menyadari bahwa memang doa tidak semudah diucapkan, mengatakan bahwa berdoa. Karena mungkin doa kalau diucapkan mungkin orang berpikir mudah, ya berdoa. Tetapi menyadari bahwa doa ini tidak semudah hanya diucapkan, ya. Dikatakan bahwa berdoa. Paling banyak orang mengabaikan kehidupan doa. Karena itu pada kesempatan ini kita mau melihat sebagaimana yang disampaikan bahwa judul perenungan kita yaitu penghalang doa. Kita diinginkan Tuhan, kita diharapkan, diminta oleh Tuhan untuk senantiasa sebagaimana dengan firman Tuhan harus memiliki kehidupan doa. Dan kehidupan doa yang terus menerus akan membawa hubungan kita dengan Tuhan tentunya semakin dekat, semakin akrab, kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui penyataan-penyataan Tuhan pada waktu kita berdoa. Ada berbagai macam bentuk-bentuk doa, ya. Mungkin ada doa dan puasa. Pada hari-hari ini orang percaya sedang berada di dalam doa Pentakosta, ya, sedang berdoa, ya. Namun kita perlu juga memperhatikan ada hal-hal yang menghalangi doa yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu ketika kita mengetahui penghalang-penghalang doa, kita harus mengatasi berbagai kendala atau halangan-halangan doa itu. Mari kita melihat hal yang pertama yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 66 ayatnya yang ke-18. Mazmur 66 ayat yang ke-18, firman Tuhan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Hal yang pertama yang menjadi penghalang dari doa yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 66 ayat 18 adalah dosa yang disimpan di dalam hati. Dikatakan seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi ketika kita mau datang di dalam doa kita kepada Tuhan, menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan melalui doa kita, maka kita harus memastikan hati kita tetap terjaga, ya. Kita perlu
hidup sedemikian rupa sehingga benar-benar hati kita menjadi tempat di mana Tuhan bertakhta, Tuhan berdaulat, sehingga hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dosa-dosa yang ada dalam hati kita, niatan-niatan jahat yang ada dalam hati kita harus benar-benar kita singkirkan di dalam hati kita, agar supaya tidak menghalangi doa kita. Sebab kalau ada niat jahat dalam hati kita, kata pemazmur di dalam Mazmur 66 ayat 18, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi penting sekali hati kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya. Mungkin tatanan kata-kata kita bagus dalam berdoa, namun bukan hanya itu. Bukan itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia memperhatikan, wah, doanya, kata-katanya indah, kata-katanya teratur, luar biasa. Tapi Tuhan melihat hati. Dan doa berkaitan dengan hati kita. Kita akan menerima jawaban doa dari Tuhan ketika kita menyampaikan setiap doa dan permohonan kita dengan hati yang bersih. Kemudian, hal yang kedua, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-22, firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di dalam ayat ini dikatakan, waktu kita menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, apa saja yang kita minta, kita akan memperoleh daripadanya. Nah, berarti kalau kita tidak menuruti segala perintah Tuhan, tidak berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, maka itu menghalangi kita menerima jawaban doa kita. Jadi hal yang kedua yang menghalangi kita menerima jawaban doa adalah ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Waktu kita tidak taat terhadap perintah Tuhan, maka itu menjadi penghalang doa kita. Dengan demikian perlu kita perhatikan baik bahwa waktu kita mau datang di dalam doa kita kepada Tuhan, agar supaya doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan, maka kita perlu menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22 ini, firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kita minta, kita akan memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa saya sudah berdoa. Tidak, saudara, tidak cukup sampai di situ. Kita berdoa dan kita harus menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga doa kita didengar oleh Tuhan dan doa kita tidak terhalang. Kemudian hal yang ketiga, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
berbicara tentang tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ini berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan ada dalam kehidupan kita, di mana Tuhan benar-benar menjadi raja yang berdaulat dalam hidup kita karena Dia tinggal di dalam kita dan hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tidak tinggal di dalam kita, maka kita waktu meminta kepada Tuhan, kita tidak akan menerima. Karena firman Tuhan ini berkata, kita akan menerima ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi yang ketiga yang menjadi penghalang dalam doa adalah ketika terhentinya persekutuan dengan Allah. Ketika terhentinya persekutuan dengan Allah, jadi kita tidak dapat bersekutu dengan Allah sambil tetap hidup dalam dosa. Jadi kalau ada dosa dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita beribadah, maka sebenarnya persekutuan atau hubungan dengan Tuhan sedang terhenti. Karena kalau kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan menjauhkan diri dari dosa. Karena Dia ada dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kemudian, mari melihat di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berkata di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Hal yang keempat yang menjadi penghalang doa dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dinyatakan bahwa ketika adanya kurang percaya atau kebimbangan terhadap kuasa Tuhan, ia berdoa tapi tidak meyakini, ada kebimbangan akan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan dengar atau tidak? Apakah Tuhan akan menjawab atau tidak? Ada kebimbangan, ada keraguan-raguan. Dan firman Tuhan katakan bahwa waktu kita bimbang, kita sama seperti dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, namun ada sikap kurang percaya, ya, menyaksikan kuasa Tuhan, maka Alkitab katakan bahwa kita tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ada satu kisah yang menarik dalam firman Tuhan, di mana pada waktu Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus ingin mendekati Yesus, dan waktu dia mulai berjalan di atas air, tetapi kemudian dia menjadi takut. Dia menjadi takut dan akhirnya mulai tenggelam dalam air dan berteriak kepada Yesus. Dan Yesus mengulurkan tangannya sambil berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi kita perlu berhati-hati di dalam doa-doa kita. Waktu kita berdoa, waktu kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa kita, hendaknya kita benar-benar meyakini akan kuasa Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Karena ketika kita percaya sungguh, ketika kita berdoa di dalam iman, maka kita akan menerima. Namun sebaliknya, ketika kita ragu, ketika kita bimbang, maka kita tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kemudian selanjutnya di dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3, hal yang kelima, Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 firman Tuhan berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar,
dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan baik, dalam ayat ini dikatakan ada pernyataan bahwa ada salah berdoa. Ya, garis bawahi tentang salah berdoa ini. Salah berdoa bukan berbicara tentang salah kata-katanya ya. Jadi susunan kalimatnya mungkin ya tidak tertata dengan baik, bukan berbicara soal itu. Tetapi salah berdoa yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini dijelaskan di sana bahwa ketika kita meminta di dalam doa kita, apa yang kita minta itu adalah kita ingin habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ini penghalang doa yang kelima, yaitu berdoa. Ya, kita berdoa benar, tetapi yang kita doakan adalah hal-hal yang hanya untuk memuaskan keinginan sendiri, keinginan atau hawa nafsu kita. Nah, ini salah berdoa, saudara ya. Jadi jangan juga saudara ragu untuk berdoa soal kata-kata. Ya, mungkin dengan bahasa sederhana, bukan soal kata-katanya yang dimaksud dengan salah berdoa di sini, tetapi bagaimana tujuan dari doa itu. Apakah ketika kita berdoa, ketika kita ingin ya atau kita menyampaikan doa hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita, maka kita salah berdoa dan kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa, karena yang kita minta hanya kita mau habiskan untuk hawa nafsu kita. Jadi kembali lagi, doa harus motivasinya benar, ya, bahwa kita mau berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi, kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga benar bahwa motivasi kita waktu kita berdoa kepada Tuhan selaras dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya, hal yang keenam, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di sini dalam pernyataan firman Tuhan ini mengatakan bahwa umat yang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ada kata berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Di situ Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan serta memulihkan negeri mereka. Nah, sebaliknya berarti kalau kita masih menempuh jalan-jalan yang jahat, jalan-jalan yang sesat, maka itu menjadi penghalang doa kita. Ayat ini mengatakan kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi kita bukan hanya beribadah, bukan hanya berdoa, tapi kita masih tetap menempuh jalan kita yang sesat. Ya, heran doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Ini menjadi penghalang dalam doa kita. Jadi saudara, penting sekali untuk mengetahui hal-hal ini yang menghalangi ya doa-doa kita. Kita bukan hanya berdoa sembarang saja, asal-asalan saja. Saya tidak berbicara tentang susunan kata kalimat yang teratur, karena Tuhan mengerti bahasa kita yang sederhana, bahasa tetesan air mata. Yang penting di sini adalah motivasi hati kita dan bagaimana kita dalam keadaan atau sikap waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Jadi kita melihat
Setidaknya di pagi ini saya menyampaikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ada 6 hal yang menjadi penghalang dalam doa kita. Yang pertama tadi adalah dosa yang disimpan dalam hati. Kemudian ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Dan yang ketiga, terhentinya persekutuan dengan Tuhan. Keempat, kurang percaya akan kuasa Tuhan. Dan kelima, tadi berdoa hanya untuk memuaskan keinginan sendiri atau hawa nafsu. Dan yang keenam tadi, menempuh jalan yang sesat. Nah, ketika kita menyadari bahwa ini penghalang-penghalang dalam doa, dan kemudian kita mulai melihat apakah di dalam 6 hal ini yang menjadi penghalang doa masih ada dalam diri kita, mari kita benahi. Mari kita koreksi, introspeksi diri kita benahi. Sehingga doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, kita menerima jawaban daripada Tuhan. Sebab doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Artinya sikap hati dan hidup kita harus benar. Bukan kata-katanya atau susunan kalimatnya yang benar saja. Namun biarpun sekalipun kata-kata kita mungkin dalam doa tersusun rapi, bagaikan puisi yang ditulis dengan indah, tapi kalau pribadi kita, motivasi kita salah, maka kita tidak akan menerima jawaban doa dari Tuhan. Berbeda kalau mungkin kita meskipun kata-kata kita mungkin sederhana, susunan kalimatnya mungkin waktu kita berdoa tidak teratur, namun hidup kita dan motivasi kita benar. Saya percaya sebagaimana firman Tuhan, ketika semua hal yang menjadi kriteria atau syarat doa yang dijawab oleh Tuhan itu kita penuhi, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan menjawab setiap doa-doa dan permohonan kita. Ada begitu banyak orang yang berdoa, tetapi tidak semua doa menerima jawaban dari Tuhan. Memang ada orang bilang semua doa dijawab, ada 3 jawaban ya, tunggu atau tidak. Tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini kita akan menerima dari Tuhan. Kita akan didengar oleh Tuhan apabila kita mengikuti aturan-aturan, ketetapan-ketetapan dalam firman Tuhan berkaitan dengan doa. Dan kita perlu juga menyadari sebagaimana ayat yang pertama kita baca di dalam 1 Tesalonika tadi, pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa. Artinya harus ada terus persekutuan, hubungan dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita sedang mengesampingkan kekuatan kita manusia yang terbatas, dan kita mengaktifkan atau mengandalkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi kalau kita tidak berdoa, maka kita mengesampingkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, dan kita mengandalkan kuasa kita manusia yang terbatas. Karena itu banyak kali kita gagal, karena kita tidak ada doa. Biarlah kita akan selalu hidup di dalam persekutuan yang terus memuliakan Tuhan. Saya katakan tadi, di hari-hari ini orang-orang sedang berdoa 10 hari doa Pentakosta, doa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan. Waktu kita berdoa, kita mau Roh Kudus memenuhi kita dan diaktifkan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak berhenti di 10 malam kita berdoa. Jangan luar biasa sekali di 10 malam kita berdoa, tapi sesudah itu hilang lagi. Tidak.
peliharalah senantiasa hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya melalui momentum 10 hari kita berdoa dalam doa Pentakosta, tetapi setiap waktu kita harus memiliki hubungan yang dekat, erat dengan Tuhan melalui persekutuan, melalui doa kita. Sehingga kita dituntun, kita diarahkan, kita terus dipenuhi hari demi hari dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyadari Tuhan bahwa kami harus senantiasa memiliki hubungan dengan Tuhan lewat doa. Lewat kami berdoa, kami menyadari bahwa kami terbatas dan kami mengandalkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terlebih yang berkaitan dengan doa. Penghalang-penghalang doa yang dinyatakan, disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah itu kami boleh singkirkan dalam hidup kami. Sehingga waktu kami berdoa, waktu kami menaikkan permohonan-permohonan kami, doa kami didengar oleh Tuhan dan menerima jawaban dari Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.